Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan tentang hukum bunga bank selalu menjadi perhatian publik. Jadi, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap bunga bank? Mari kita bahas secara mendalam dalam video ini. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Sedangkan secara istilah, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, riba adalah tambahan dalam suatu transaksi yang sejenis tanpa ada imbalan yang setara. Contohnya menukar 10 kg beras dengan 12 kg beras atau meminjam uang Rp300.000 dengan syarat dikembalikan Rp325.000. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram. Namun, perdebatan muncul pada pertanyaan apakah bunga bank termasuk riba. Dalam sistem perbankan konvensional, ada dua jenis bunga. Pertama, bunga simpanan yaitu imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas dana yang disimpan. Kedua, bunga pinjaman yaitu tambahan biaya yang dibebankan kepada peminjam. Keuntungan bank berasal dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Lalu, apakah keuntungan ini dianggap riba atau tidak? Para ulama kontemporer memiliki dua pendapat utama. Kelompok pertama, seperti Yusuf Qaradawi dan ulama lainnya, menyatakan bahwa bunga bank adalah haram karena termasuk riba. Mereka berpegang pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga pada hadits Nabi yang melaknat semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba. Di sisi lain, kelompok ulama kedua seperti Syekh Ali Jumah dan Muhammad Abduh berpendapat bahwa bunga bank bukan riba dan hukumnya boleh. Pendapat kedua ulama kontemporer tersebut didasarkan pada beberapa dalil dan pertimbangan berikut. Pertama, prinsip ridha dalam transaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dalam sistem bunga bank, kedua pihak bank dan nasabah telah sepakat sejak awal tentang besaran bunga yang berlaku. Tidak ada unsur paksaan atau ketidakadilan. Hal ini berbeda dengan riba dalam pengertian klasik yang sering terjadi tanpa kerelaan pihak yang dirugikan. Yang kedua adalah ada perbedaan bunga bank dan riba klasik. Menurut mereka, bunga bank tidak identik dengan riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, riba yang dilarang dalam surat Al-Baqarah ayat 275 mengacu pada riba yang bersifat eksploitatif. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun dalam bunga bank, tambahan keuntungan tersebut adalah bentuk imbalan jasa yang telah disepakati dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena itu, bunga bank dianggap lebih menyerupai keuntungan dari perdagangan atau investasi. Berikutnya terdapat fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyah. Pendapat bunga bank konvensional boleh ini diperkuat oleh fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyah, lembaga keilmuan di bawah Al-Azhar, yang menyatakan menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat dan tidak apa-apa. Fatwa ini menegaskan bahwa bunga bank tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah selama tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan. Alasan keempat adalah analoginya dengan tambahan pokok pinjaman. Syekh Ali Jumah juga berargumen bahwa tambahan atas pokok pinjaman yang diberikan secara sukarela oleh peminjam tidak dianggap haram. Dengan logika ini, bunga bank juga dianggap sah karena kedua belah pihak telah menyetujui tambahan tersebut sejak awal tanpa ada paksaan. Dan yang kelima adalah landasan keridhaan dalam hadis Nabi. Pendapat ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwa. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat hati bimbang, meskipun banyak orang mengatakan itu adalah kebaikan. HR Ahmad, bunga bank selama tidak menimbulkan kerugian atau perasaan bimbang dalam hati dapat dianggap sah sebagai bentuk transaksi yang memenuhi prinsip suka sama suka. Sementara itu, pendapat tentang bunga bank juga pernah dibahas dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1992. Ada tiga pandangan yang muncul. Pertama, bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Kedua, bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya boleh. Ketiga, bunga bank statusnya syubhat atau meragukan. Meski berbeda, NU mendorong umat untuk mencari solusi perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Dari semua pandangan ini, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para ulama sepakat mengenai keharaman riba. Sedangkan hukum bunga bank merupakan persoalan khilafiyah atau perbedaan pendapat. Dalam menghadapi masalah seperti ini, kita diajarkan untuk menghormati ijtihad para ulama dan memilih pendapat yang paling sesuai dengan keyakinan hati kita. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwa.
Sedangkan dosa adalah apa yang membuat hati bimbang, meskipun banyak orang mengatakan itu adalah kebaikan. Semoga pembahasan ini membantu kita lebih memahami hukum bunga bank dalam Islam. Ingatlah untuk selalu menghormati perbedaan pendapat dan memilih jalan yang mendekatkan kita kepada ridha Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.